Jadi pada kesempatan kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk mengikuti aktivitas saya berkebun secara online. Saya masih memanfaatkan media tanam bekas dan saya masih menggunakan styrofoam karena lebih go green aja. Nah, ini aku akan melakukan pembongkaran media tanam. Nanti akan aku tambah pupuk sama sekam bakar, dan ini di bawah sudah aku lubangi styrofoamnya. Fungsinya untuk tempat air itu keluar saat dilakukan penyiraman. Saya menggunakan sekam bakar lebih banyak karena aku akan melakukan penanaman sukulen echevera. Tentunya ini sudah saya campur juga dengan pupuk sebelum nanti akan saya lakukan pengadukan. Alasan kenapa menggunakan sekam bakar udah pernah juga aku buat video di video sebelumnya. Styrofoam sengaja saya aku tutup menggunakan kerikil. Kenapa kerikil? Karena masih ada rongga, fungsinya airnya pun tetap keluar. Karena jika tidak aku tutup pakai kerikil, tanahnya akan kembali keluar ketika setiap kali saya melakukan penyiraman. Jadi tidak perlu menutup semua lubang, hanya cukup untuk mengganjal agar tanah tidak keluar semua ketika kita siram aja. Media tanam yang baik untuk penanaman sukulen itu sebenarnya menggunakan media tanam sekam bakar murni. Hanya saja punya saya adanya stoknya campur, karena di toko nggak ada yang murni gitu, sekam bakar murninya baru kosong. Jadi terpaksa saya menggunakan campuran sekam bakar murni sama sekam bakar yang belum dibakar gitu. Jika kita menggunakan sekam tidak bakar untuk penanaman sukulen, pengalaman aku banyak sukulen aku yang mati karena dia mengalami pembusukan. Karena sekam yang belum dibakar itu memiliki jamur gitu. Nah, itu pertumbuhan jamurnya itulah yang menyebabkan sukulen itu akan mudah mati. Saya menggunakan pasir malang sebagai toppingnya. Nah, ini ada alasannya juga kenapa saya menggunakan topping pasir malang di bagian atas. Teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Itu di situ alasan kenapa setiap kita nanam sukulen lebih baik menggunakan pasir malang daripada tidak menggunakan pasir malang. Koleksi sukulen echevera dari hasil propagasi daun yang dulu pernah aku upload itu udah mulai besar-besar, dan ini udah waktunya untuk kita pindah juga. Jadi untuk menghemat tempat sekaligus menghemat pot, saya akan memindahkan di styrofoam yang udah kita siapkan media tanamnya. Dan kali ini saya masih dalam proses pemilihan sukulen yang kira-kira dia udah siap pindah ke media tanam baru. Saya menggunakan atau memilih sukulen yang memang dia udah besar atau sukulen yang memang dia memiliki percabangan, karena dia pastinya membutuhkan nutrisi lebih besar daripada yang nutrisi yang ada di pot, karena di pot kecil ini dia membutuhkan nutrisi yang cukup gitu.
Sukulen echevera ini salah satu sukulen yang aku sukain, paling aku sukain, cuman dia salah satu sukulen yang sebenarnya mudah banget mati, tetapi juga paling mudah untuk kita kembang biakan menggunakan atau cara apa, mulai dari stek batang, propagasi daun, mulai dengan cara pengakaran terapi air dan pengakaran versi tanah. Dia cepet banget pertumbuhannya. Perawatan dari sukulen echevera ini sendiri, kita harus berhati-hati dalam hal penyiramannya. Jadi kita tidak boleh menyiram di bagian daun ataupun di bagian batang, tapi siram di bagian media tanamnya agar dia tetap hidup subur tanpa pembusukan. Nah, ini aku juga langsung melakukan pencongkelan. Jadi untuk pencongkelan kaktus sukulen ini sebenarnya tidak ada cara spesial atau rahasia. Yang penting ketika kita mencabut, pastikan semua akar atau tanahnya itu ikut, terutama yang nempel di bagian akar. Tanah yang nempel di akar itu perlu kita ikutkan juga, karena nanti jika akarnya mengalami luka atau kepotong, intinya kepotong banyak tuh, dia akan mempengaruhi proses pertumbuhan setelah kita repotting. Menurut saya pengakaran atau penanaman kembali echevera ini tidak begitu nggak begitu ribet jika kita habis kita pindah dari media tanam yang lama ke media tanam yang baru secara langsung, karena dia masih akarnya masih segar, jadi tidak mengalami proses stres ketika perjalanan, ketika misal kita beli di online. Jadi perlakuannya emang sedikit berbeda. Jika kita ingin menanam kembali sukulen paket online, kita tidak boleh melakukan penyiraman selama 2-3 hari. Tetapi kalau kasusnya seperti saya, dari pot lama ke pot baru seperti ini, kita bisa langsung melakukan penyiraman. Dan ini aku akan lakukan penghiasan di bagian permukaan menggunakan batu hias. Sebenarnya penggunaan batu ini tidak ada maksud dan tujuan secara spesial yang mempengaruhi pertumbuhan sukulen, tapi lebih ke artistik aja, nggak ada kayak yang gimana-gimana sih kalau dari aku. Akhirnya jadi, mungkin tidak terlalu bagus atau gimana, tapi tidak jelek-jelek banget kan lah ya. Ya aku puas aja sih untuk aktivitas berkebun aku hari ini. Terima kasih udah ngikutin aktivitas aku merias dan menanam sukulen di styrofoam. Semoga ada manfaatnya dan
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Untuk teman-teman yang punya ide boleh komentar di bawah dan bye-bye.